istriku yang semakin cantik. Nah, itu ya. Biasanya sih film cantik malah bojone wong liya ya. Bojone karo film kan itu. Semakin cantik, semakin sehat, semakin sabar, semakin bijaksana, ya, melayani banyak orang. Kita syukur untuk mbak-mbaknya yang melayani kita semua kan, ya. Ya, dengan senang hati juga melayani tamu-tamu setiap hari kan. Dan kita syukur untuk tukang sampah yang membantu membersihkan rumah kita. Jadi 1 jam itu sudah selesai. Kita syukur ke kedua mata, kedua telinga yang sehat, jantung yang sehat, ya, paru-paru yang sehat, kaki yang sehat, terus berusaha bersyukur. Jadi kalau kita sudah syukur untuk kesehatan juga, kesehatan kita terus ditambah-tambahkan, ya. Terus ditambah-tambahkan. Alhamdulillah ya, saya setiap hari melayani banyak orang dari pagi sampai pagi lagi. Jadi banyak orang ngomong di panik itu di rumah tapi nggak pernah pulang. Karena saya masuk kamar tuh jam 2, jam 3 baru masuk kamar. Gitu. Baru ketemu beliau jam 2, jam 3. Tapi tambah sehat karena saya syukuri ya semakin sehat. Ya. Kenyamanan atas kesehatanku belum tambah-tambahkan. Jadi siapa mensyukuri Tuhan tambah-tambah. Syukuri kesehatannya. Kedua mata, telinga, hidung, ya, jantung. Selama ini kita nggak pernah bersyukur untuk jantung kita. Paru-paru, ya, lambung, kaki, syukur terus. Harus semakin sehat, semakin sehat. Nah, jadi nggak ada kekurangan bahan, nggak sampai kekurangan bahan untuk mengucap syukur gitu, ya. Jadi seringkali apa yang terjadi di banyak orang? Mengeluh, ya, mengeluh. Dikit-dikit mengeluh. Makanya ada kata-kata yang sering saya sampaikan, mengucap syukur di dalamnya ada energi kelimpahan, ya, mengucap syukur di dalamnya ada energi kelimpahan. Tetapi mengeluh di dalamnya ada energi kemiskinan. Semakin mengeluh semakin miskin, semakin mengeluh semakin miskin. Tapi semakin mengucap syukur, Tuhan semakin tambah-tambahkan, ya, berkah-berkahnya, rezeki-rezekinya ditambah-tambahkan. Jadi kita syukur, jadikan gaya hidup, ya, gaya hidup. Ketemu apapun disyukuri. Kemarin Pak, nanti ada tetangga saya itu menjegalkan Pak. Nah, bagaimana bisa bersyukur? Ya udah bersyukur, berarti tetanggamu ini menjadi obat, menjadi jamu. Ya, sesuatu yang menjengkelkan. Kita bisa ngomong sama Tuhan, terima kasih untuk suplemen yang membuat hidupku semakin kuat. Ya kan? Jadi kalau ada yang tadi ya, menjengkelkan ya dan mengucap syukur. Ya. Karena kalau menjadi suplemen, menjadi jamu untuk kita semakin kuat. Nah, kalau nak bunga ya sing selama ini banyak orang salah berdoa juga. Tuhan berikan saya kesabaran, gitu kan? Nah, makanya yang datang apa? Orang-orang yang menjengkelkan. Karena dia mau kita sabar kan gitu. Nah, untuk sabar kan tadi dikirim orang-orang yang menjengkelkan, dikirim masalah, ya, supaya sabar. Maka hati-hati kalau berdoa. Kita nggak pernah minta sabar. Ya. Tuhan tambahkan kekuatan di dalam hidup. Ya. Jadikan aku saluran berkat bagi banyak orang. Ya. Hidupku berarti bagi orang lain. Punya nilai bermanfaatan bagi banyak orang. Yaudah, berkat mengalir. Mengalir ya, kalau ada yang menjadikan ya dari tadi, oh Tuhan terima kasih, ya, menjadi suplemen untuk jiwaku semakin kuat, aku semakin rendah hati, ya. Jadi orang harus jaga ingat kata saya, ya, terima kasih Tuhan. Pagi-pagi sudah dapat suplemen. Nah, kan itu enak sebenarnya. Oke, tanya yang baru Pak ya? Atau ada baru? Oke, yang baru mungkin mau bertanya dulu. Monggo, ya, tanya saja. Atau Pak Roso mau tanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, monggo. Ya. Nama saya Suroso Pak. Ya, Pak Suroso. Dari Kediri. Kediri. Ya, takkannya Mbak Jun juga Mbak Eng Mandi. Ya. Ini saya nggak pernah mandi, jadi posisi menampang ini loh. Berkelimpahan terus Pak.
Ya. Lagi yang salon piro per bulan. Wes itu wes. Pertanyaan itu nggak bisa jawab, Pak. Enggak nanti Nggak lali bisa, ya. apa lali? Ya gitu terus ya, yang salon terus kemudian. Oke, enggak ada soal ya. Sebelah kiri saya, Pak. Oh gitu ya. Terus nih, Pak. Dari situ nanti lah disebut ngono ya dikenal. Ya, ya. Terima kasih. Ya, Pak Roso ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan sama saya, Pak. Ya. Saya pribadi menginginkan dengan petunjuk-petunjuk ataupun petuah dari Pak Niko tadi, yang intinya saya ke Jogja ini memang niatnya ke sowan Pak Niko. Intinya saya ngawas berkah, Pak. Saya biar pandai bersyukur, karena tadi saya mendengar bersyukur itu adalah menjadi kekasih Tuhan. Betul. Iya, itu Pak. Jadi yang kami garis bawahi seperti itu, tapi saya tetap mengharapkan berkah dari Pak Niko sebagai atas Pak di sini. Oke, begitu. ya. Oke, abon. Cabut Pak. Oke, ya. Ada yang ditanyakan lagi apa enggak? Ya, Hmm. riwayat dulu aja Pak ya. Ya. Saya baru masuk BLN 1 tahun Pak. Oh, 1 tahun. Ya, 1 tahun itu masih merambah ya Pak. Oke. Jadi ya agak mundur, agak maju. Terus akhirnya sekarang mau maju kok. Ini Pak yang saya Alami. mintakan pada Pak Niko berkah, biar majunya tepat. Gitu. Gaspol. Karena seperti itu Pak. Ini kok masih ada kendala-kendala, kok kelihatannya kok masih ada selambu yang di depan saya. Oke. Gitu Pak. Oke. Ya, seperti itu yang kami sharingkan. Ya, berlaku untuk semua ini. Jadi kita ini kan berproses ya, berproses. Nah, kenapa banyak orang ketika ada masalah, ketika dia mencari solusi tapi semakin hancur, dia semakin mencari jalan keluar semakin terpuruk. Ingat-ingat, ketika kita masih dalam kondisi bermasalah, orang bermasalah itu kan artinya di apa? Kemarahan, ya, ketakutan, kepahitan, kebencian, dan anda-andanya. Itu di dalam diri kita itu ada energi api, energinya energi api. Nah, energi api itu mbaknya kalau koyo hancur. Ya. Harus apa ya hati kan apa? Kita sedang menyalurkan energi api di dalam diri kita. Jadi energinya energi api. Semakin goyah, semakin terpuruk. Semakin goyah, semakin hancur. Karena kita di dalam diri kita energinya masih energi api. Nah, makanya bagaimana harus dirubah energi api tadi dirubah menjadi energi air dan energi tanah. Air itu bicara ketenangan. Ya, semakin tenang, semakin baik. Kayak air yang butek itu ya, air yang butek, air yang kotor itu semakin tenang, airnya menjadi semakin jernih. Ya, itu yang mengajarkan kalau sungai berantas itu ya. Ya, ini energi air ya, energi air dalam diri kita semakin tenang, air itu menjadi semakin jernih. Nah, di dalam kejernihan itulah nanti kita mendapat petunjuk. Di dalam ketenangan tadi kita mendapatkan petunjuk bagaimana melangkah. Nah, kemudian setelah berubah menjadi energi air, dirubah menjadi energi tanah. Tanah bicara apa? Tanah itu bicara kerendahan hati, kesabaran. Ya. Tanah itu diinjak-injak, dikasih kotoran, dia nggak marah. Itu dikasih kotoran, dia dijadikan pupuk. Makanya apa? Semua yang tumbuh dari tanah itu menjadi subur. Jadi ketika kita dilempar kotoran, nggak perlu marah. Karena ini ujian ya, supaya kita punya energi tanah tadi, rendah hati. Nah, ketika sudah tenang dan rendah hati, sudah disitu nanti mengalir. Hal-hal yang tidak terduga terjadi, keajaiban terjadi. Ya. Jadi yang biasa keajaiban. Ya. Bagaimana mengakses keajaiban? Kuncinya tenang, penuh rasa syukur tadi. Ya.
Jadi ketemu Tuhan itu seperti kekasih cuma puja dan puji, ya, bermunajat di hadapan Tuhan. Semakin kita banyak memuji Tuhan tadi, bermunajat tadi, udah tanpa kita meminta, Tuhan pasti tambah-tambah. Ya, kita kasih contoh ya. Kita punya anak ya, yang nomor 1 sudah married. Dia kalau ketemu saya nggak pernah meminta, ya, nggak pernah meminta. Tapi kabar baiknya walaupun dia tidak pernah meminta, tetapi tidak kekurangan, bahkan berlimpah. Ya. Dan sekarang kalau misalnya anak saya tadi setiap waktu saya meminta, misalnya datang ke sini kan, datang siapin tuh, ada kambing guling, ada ayam panggang, ada durian, ada roti, ya. Kemudian datang ke sini, Pak, boleh minta kambing gulingnya ya? Ma, boleh minta rotinya ya? Ma, Theo mau makan ayam panggangnya ya? Boleh ya, minta ya? Kira-kira nyaman gak orang tua seperti itu? Kalau punya anak seperti itu? Nyaman gak kira-kira? Tidak. Tidak nyaman. Tidak siapin. Oh, udah disediakan kok masih minta-minta itu. Iya. Bukannya selama ini kita seperti itu dari Tuhan. Iya. Tuhan sudah sediakan tapi kita masih meminta. Tidak nyaman orang tua. Nah, apa yang dilakukan anak saya? Ya, yang nomor 1, Pak, Theo bersyukur. Ya, punya orang tua seperti Papa yang sudah menyediakan semua yang Theo perlukan. Dan Theo bisa membantu banyak orang. Teman-temannya Theo yang sedang dalam kekurangan. Bangga gak ketika mendengar anak seperti itu? Bangga. Dan tanpa dia meminta, saya tambah-tambah. Nah, contoh pas akhir tahun kemarin ya, banyak bank yang minta tambahan deposito biasanya ya, untuk apa? Target akhir tahun dan nah, ada satu bank yang tak kasih namanya Theo, ya, tak kirim KTP-nya, tak kirim nomor HP-nya, tanpa saya ngomong Theo ya, tak kasih ke orang bank tadi. Nah, setelah depositonya jadi, baru dikirim ke Theo. Nah, Theo kaget waktu itu. Wah, ini uang apa Pak? Ya, karena selama ini dirinya belum ada yang 9 digit, tiba-tiba dapat deposito yang 9 digit, kaget. Ya, karena apa saya tambah-tambahkan? Karena Theo sudah sering ucap syukur dan bermanfaat bagi banyak Orang. itu kan itu. Ya, dapat Tuhan cuma bersyukur dan bermanfaat bagi banyak. Anak saya nomor 2 ya, masih kuliah di UNS. Ya, pernah ngomong sama mamanya begini, Ma, si A itu kan orang tuanya nggak mampu. Nanti boleh ya biar tinggal di rumahnya. Wah, bagus biar gua. Terus kemarin belum lama ya, 3 minggu yang lalu pulang ke sini, dia cerita gini, Ma, si A itu ya teman SMP-nya, itu kan orang tuanya meninggal, jadi keluarga broken home. Sekarang ini di penjara, Ma. Sekarang di penjara. Mas Aaron nanti mau tengok ke sana, ya, mau ngasih uang. Jadi saya akan bilang, besok kalau udah keluar dari penjara, biar ikut Aaron. Wah, kami sebagai orang tua semakin bangga sekali. Selama ini banyak orang menghindari orang bermasalah. Tetapi anak saya punya hati. Justru untuk menampung, punya hati. Tuh, tanpa meminta juga saya tambah-tambah. Ya, ketika saya berapa nanti teman-teman Aram yang belum punya tempat tinggal, nanti boleh ya biar tinggal di rumahnya. Nah, kita tak siapin rumah, pembantu, komplit semuanya. Ya. Tapi tadi kita tetap menabung teman-temannya. Nah kemarin ya, saya tambah-tambahkan, ya, saya berikan kos-kosan 40 kamar, harga 2,5 miliar. Saya tambah-tambahkan, karena dia sudah tadi, ya, punya manfaat bagi orang lain. Dan kalau ketemu saya sering bersyukur. Ya, bahkan mamanya sering nangis kenapa? Ketika dia pengen gitar gitu ya, dia nggak mau diberikan. Dia menyisihkan dari uangnya sendiri tadi, dari uang sakunya. Itu. Nah, jadi, walaupun orang tuanya tadi semuanya ada, tapi dia pun juga memanage, ya, tidak aji mumpung, ya. Jadi beli pun ya dia beli sendiri. Terus suatu saat kunci motornya itu dihilangkan sama pembantunya. Kunci motor yang elektrik itu kan mahal itu rupiahnya. Nah,
Nah, dia bilang mamanya, "Mas, nggak usah dimarahi banyak. Nanti Aaron yang urus." Nah, dari bermanfaat. Nah, ketika kita punya anak seperti itu, apa tadi orang tua apa tadi? Apa sudah menjadi kekasih kita itu? Sama dalam hidup, kalau kita sudah menjadi kekasih Tuhan, mengucap syukur, bermanfaat di banyak orang, ya udah, Tuhan pasti tambah-tambah, nggak perlu meminta. Gitu. Dan udah lupa cara meminta pada Tuhan, udah lupa cara meminta. Jadi nggak pernah meminta, tinggal bersyukur aja, Tuhan pasti tambah-tambah. Ya. Dan alhamdulillah ya sekarang ini kita sudah punya 22 perusahaan yang saya nggak pernah kemana-mana. Soalnya setiap hari ada ketemu banyak anggota ya, banyak orang-orang yang sedang kesusahan. Tapi sampai saat ini kita sudah punya 22 perusahaan dan nanti akan tambah-tambah lagi, ya, tambah-tambah lagi. Yang terbaru kita punya tambang ya, tambang pasir di Klaten sama ini baru mau masuk ke Cilacap. Nah, tambang pasir kalau mau tahu, itu kalau habis ini dicok lagi oleh Tuhan. Ya, kalau habis itu dicoki lagi. Kan nggak pernah habis ya kan? Kalau habis dicok lagi kan. Bahkan yang di Cilacap itu kemarin ada tim saya yang survei di sana, dia cerita, Pak, itu semua 90 hektar. Itu biku itu kalau jalan belum ada 1 kilo, noleh ke belakang, udah isi lagi Pak belakang. Nah, ketika kita sudah menjadi saluran berkat bermanfaat di bulan lain, nggak usah mikir nanti. Ya, nggak usah mikir. Nah, dalam hidup, kita harus belajar itu, harus menyalurkan. Kalau nggak menyalurkan nanti nggak ada yang baru nanti. Contoh gini ya, Bapak Ibu makan, kenyang, tapi nggak disalurkan. Kira-kira masih ada yang baru masuk, berarti kan? Nggak akan ada yang baru masuk, nggak ada. Karena masih penuh. Iya, masih penuh. Kalau nggak disalurkan, tidak ada yang baru akan masuk dalam hidup Anda. Kalau Anda tahan, tidak disalurkan, yang baru nggak akan bisa masuk. Kalau dia makan terus, nggak disalurkan, ya ditawari pecel Kediri, gede. Pecel Tumpang, gede. Sate Ponorogo, gede. Ya, tawari empal, gede. Rawon setan, gede. Iya, nggak ada yang masuk. Kenapa nggak disalurkan? Tetapi begitu bisa keluar, apa yang diucapkan pertama? Alhamdulillah, plong gitu kan? Nah, sama dalam hidup, kalau kita menahan berkatnya Tuhan, sesek. Dan yang baru nggak akan masuk. Tapi kalau kita sering salurkan tadi, ya, yang baru masuk. Salurkan yang baru masuk. Tawani panganan apa boleh? Yo, ya, pengleng, ya. Sate kambing, siap. Durian montong, ya kan? Nah. Mantap. Apa yang perlu buat itu kan? Ya, karena mau disalurkan terus kok gitu. Ya, jadi itu semakin banyak kita salurkan, yang masuk pun semakin banyak. Jadi nggak usah khawatir. Ada yang tanya, Pak, nanti kalau anggota baru semakin banyak gimana Pak? Juga di mana-mana semakin banyak yang diberkati. Yang masuk pun semakin Banyak. Itu tambah pasir kan itu. Naik sokine, ya. Ya. Tinggal joki Tuhan. Nah, jadi itu cara kerjanya semesta itu seperti itu. Maka jangan isi hatimu dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita masih takut berbagi, masih khawatir atas hidup ini, berarti apa? Banyak orang tidak kenal Tuhannya. Kira-kira anak masa tadi khawatir nggak punya bapak seperti saya ini? Tidak. Enggak, ya. Khawatir, nggak takut ya. Iya. Nah, sama, punya bapak sih yang ini orang takut, apalagi kita punya Tuhan yang maha tadi ya, maha melimpah, maha pengasih, maha penyayang, maha ya semuanya disediakan untuk Tuhan yang luar biasa. Nah, makanya kalau punya masalah, bagi yang punya masalah jangan ngomong gini, waduh masalahku abot, teman ini luar biasa abot ya. Nah,
Kalau masalahmu abot luar biasa, berarti Tuhanmu Tuhan yang biasa. Halo. Ya. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kalau ada masalah dalam hidupku, katakan aja Tuhan, terima kasih. Ini masalahku masalah biasa, Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatanku. Karena aku tahu, aku punya Tuhan yang luar biasa. Karena masalah luar biasa, Tuhannya dari sini. Ya. Tetapi kalau kita katakan kita punya Tuhan yang luar biasa, masalahnya jadi cilik. Ya, kalau kita ngomong, wah masalahnya abot, ya. Abot ya. Ya, tadi kita belum mengenal Tuhan yang luar biasa. Kita baru tahu Tuhan, katanya Tuhan itu maha mengasihi, katanya Tuhan itu maha pemurah, tapi katanya. Maka banyak orang belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau sudah jadi kekasih, nanti kita tahu kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Maka jadilah kekasihnya. Kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan, mengalami Tuhan gitu. Nah, selama ini banyak orang ini katanya ya, kalau zikir itu mengingat Tuhan. Padahal belum pernah mengalami Tuhan, belum pernah ketemu Tuhan. Nah, gimana bisa mengingatnya? Pak Suroso misalnya ya, Pak Suroso ngomong Pak Suroso, iling-iling koncoku jenenge Maya, Pak Suroso, ayu wong ini ya. Pak Suroso belum pernah ketemu Maya. Bisa mengingat-ingat lah ya. Nggak sampai. Nggak bisa toh? Bisa apa enggak? Nah, selama ini katanya banyak orang pengen mengingat Tuhan. Zikir itu katanya mengingat Tuhan. Ternyata apa? Jangan-jangan di sini bilangnya zikir, tapi ini apa? Bermimir. Karena apa? Nggak connect. Cuma hafalan aja. Bagaimana mau mengingat? Ketemu aja belum jadi kekasih. Nah kalau kita sudah jadi kekasih, dalam kondisi apapun kita selalu ingat kekasih kita tadi itu. Kenapa? Kekasih. Zaman pacaran dulu dengan ibu kan juga. Terus WA apa? Biasanya dulu yang WA ya SMS ya SMS. Yang aku mau makan ingat kamu. Diar. Karena nyawi tenang nih. Aduh. Kenapa kekasih kan? Jadi di dalam kondisi apapun selalu ingat gitu loh. Orang harus dengan penglimo. Nah, dalam kondisi apapun selalu tadi ingat Tuhan, mengingat Tuhan, terhubung dengan kekasih tadi. Ya. Makanya terutama di pagi hari ya, saya punya waktu khusus untuk bertemu Tuhan, ya. Berkasih-kasihan, bermunajat, hanya puja dan puji di pagi hari ya. Nah, tadi untuk kasih jadi kalau terima tamu di atas jam 11 karena pagi hari itu ritualnya panjang gitu. Nah, ini khusus tadi ya karena kuliah subuh gitu. Nah jadi ketika di pagi hari kita sudah ketemu Tuhan lagi bermunajat ya, mengucap syukur, udah sepanjang hari itu nyaman, sepanjang hari itu enak gitu. Kalau lupa sehari itu rasanya nggak enak ya. Ya bodoh misalnya biasanya ketemu kasir lah, ketemu kan rasanya nggak enak kan. Ya, gitu. Nah, kalau dalam hatimu, ya, orang ketemu Tuhan, isi biasa wae, ya berarti udah jadi kekasih. Sholat karo ora padha wae. Ya. Kalau sholat karo ora padha wae, berarti sholatmu kadang ya belum menyentuh kalbumu. Gitu. Jadi ketemu kekasih itu pakai hati. Ya. Bicara dengan Tuhan itu pakai hati, pakai kalbu, ya. Pakai hati. Dan kami ketemu Tuhan cuma setor wajah. Ya, setor rai, ya, gitu kan? Ayo, bubur kewajiban, ya kan? Nah, berarti ini besarnya apa? Raimu. Tuhan harus kabung nek kalau raimu. Raimu. Tapi hari ketemu berjalan-jalan ya, gitu kan? Coba bayangin di kekasih hari ketemu berjalan-jalan ya. Bikin keren ya, orang bikin keren, nek. Saat ketemu, masa ketemu ya, hari ketemu berjalan-jalan ya kan? Jedai ya, jedai. Tapi saya selama ini kita jedai lah, kata Pak Johan. Metodenya udah jedai. Ya, selama ini yang kita setorkan cuma
wajah kita. Karena saya guyon ya, jangan-jangan kamu merasa sholat di sini. Jadi mereka katanya olahraga. Karena cuma ragamu yang kamu setorkan, hatinya enggak gitu. Gue ketemunya kalau susu, kalau terburu-buru, soal goreng, soalnya pasar, ya kan? Ya Pak Alim. Ya, kita perlu betul-betul. Ketemu kekasih santai tenang, ya, ketika tadi ya menyampaikan kata-kata itu jelas satu. Ya. Kalau ibadah itu kadang bisa sampai nangis, meneteskan air mata ketika terhubung dengan Tuhan. Itu bisa. Ucapan syukur yang powerful ketika sampai kamu bisa meneteskan air mata. Jadi bukan air mata kepedihan ya, selama ini meneteskan air mata tapi air mata tangisan. Buaya. Ya, tangisan. Rintihan, ya. Nangis apa? Mata buaya. Ya. Nah, makanya di CC selama ini gue sudah mengucap syukur turun, cuma tasakur. Tasakur itu berterima kasih. Beda antara tasakur dengan mengucap Syukur. tasakur itu berterima kasih yang itu hadiah, ya terima kasih ya. Itu tasakur. Dan kalau mengucap syukur itu nangis mengerti. Ya, dan sampai tadi kita bisa meneteskan air mata. Ya. Makanya jadilah kekasih Tuhan. Nah, kalau kekasih itu dapatnya kejutan-kejutan. Kekasih nggak pernah meminta, kan dapatnya apa? Hadiah, penghargaan, kejutan-kejutan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah kekasih. Nah, pokoknya ya disangka cukup makan mau, dan paling gimana ya cukup makan. Satu mobil. Nah, kalau jadi kekasih, kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu termasuk tadi saya beli kos-kosan untuk Aron tadi 2,5 miliar. Saya cuma keluar uang 900 juta. Nah, itu kan rezeki yang tidak disangka-sangka. Harganya 2,5 miliar, tapi saya cuma keluar uang 900 juta. Nah, kalau bisa ya, jadilah kekasihnya. Ya, jadi ini ya, dulu ini kan kos-kosan itu tawarkan, udah masuk ke WA saya dari anggota dan dari yang lain. Videonya udah masuk, udah banyak orang yang tengok kos-kosan itu, yang mau beli, banyak yang gagal, udah ngasih DP gagal. Ya, saya cuma bilang ke yang nawarkan tadi, banyak orang tadi. Itu kalau Tuhan kehendaki dan itu menjadi milikku, ya, orang yang punya nanti pasti datang ke sini. Ya, dengan saya tidak pernah mencari, termasuk tadi punya 22 perusahaan tidak pernah mencari, semuanya datang ke sini. Ya, termasuk kemarin punya proyek di Palembang. Saya tidak pernah ke sana, tapi kita punya proyek di sana, reboisasi anak penghijauan. Belum selesai dan ditambah lagi, ya, senilai 6 miliar sama 150 miliar. Saya nggak pernah ke sana. Ya, yang 150 miliar itu di Sulawesi nanti, ya, penghijauan, investasi. Saya nggak pernah ke sana, tetapi uangnya tetap gitu. Nah, termasuk tadi yang kos-kosan tadi, saya cuma ngomong kalau itu Tuhan izinkan jadi milikku, nanti yang punya pasti datang ke sini. Nah, betul, orangnya datang ke sini kan, gitu kan, menawarkan tadi. Saya tanya, ya, sertifikatnya di mana? Dia cerita, Pak, sertifikatnya di bank. Saya masih punya pinjaman 1,6 miliar. Tidak, saya tidak ada. Kamu tak kasih uang 900 juta. Nanti kamu ke notaris, ya, membuat surat kuasa, mengambil sertifikat dan langsung akte jual beli. Ya. Tapi 2,5 miliar, saya cuma keluaran 900 juta. Nah, yang 1,6 miliar tadi, itu saya bayar dari hasil kos-kosannya, turun. Kan kos-kosannya 40 kamar. Ya. Satu kamar dari 1,500 ada yang 150. Turun. Lu bayar tadi angsuran tadi.
Nah, itu loh kekasih dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, sembilanmu udah kekasih, udah mumet, karena mau mikirnya jadi lurus setengah itu, lurus setengah ya. Kalau udah gagal terus kan, ya. Nah, karena jadi kekasih tadi, saya dapat kejutan lagi. Itu gampang tadi. Ya. Terus angsurannya tak terus ke dari hasil kos-kosan. Nah, itu ya dari kekasih tadi ya, dapat kejutan-kejutan. Oke ya, jadi dirubah tadi menjadi kekasihnya Tuhan. Oke, nanti sebentar lagi kita juga Pak Wandi dan nanti kita banyak properti di Bali nanti ya. Ada di Nusa Penida nanti, ada di Tabanan, ada di Badung, Karangsari, ada di beberapa tempat nanti. Nah, mulai bermimpi punya rumah di Bali, Pak Yun, ya. Amin. Mulai bermimpi Ya Pak, punya rumah di di Bali. Bali. Jadi itu selalu ke Bali itu ya Rumahnya sendiri. ke rumahnya sendiri gitu loh. Ya. Ke rumahnya sendiri. Kita bangun di sana. Ada resort, ada perumahan. Mantap. Ya, jadi pokoknya dimajake ya kita biar. Ya, alhamdulillah. Makin berkelimpahan. Amin. Oke. Oke, yang lain saya nanti jam 11 harus ke Solo. Mungkin ada yang tanya, monggo. Mumpung Bakalan ketemu Pak Niko. perusahaan yang lain itu. Pak Agung.